Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi seminar outline saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Insinyur Safarudin M. Nuh, MT, kepada dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Muhammad Indrayadi, MT, dan kepada dosen penguji utama saya, Ibu Riani Pratiwi, STMT, dan kepada dosen penguji kedua saya, Bapak Insinyur Syahrudin, MT, yang telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi seminar outline saya. Langsung saja, saya mulai video presentasi seminar outline saya yang berjudul Analisa Waktu dan Biaya Konstruksi pada Pembangunan Gedung Asrama LPMP Tahap 2 Pontianak oleh saya sendiri, Laini Giarti. Materi presentasi ini saya bagi menjadi 3 bab pembahasan. Bab pertama, pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, bab ketiga, metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat batasan masalah. Latar belakang. Perencanaan waktu dan biaya konstruksi bertujuan untuk memperkirakan waktu dan anggaran yang sebenarnya dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan proyek konstruksi. Dan dalam kenyataannya, biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan suatu proyek, biaya nyata, tidak sama persis dengan biaya rencana yang tercantum dalam RAB penawaran. Pada tugas akhir ini, dilakukan analisa biaya untuk memperkirakan, mengestimasi biaya real, dan selisih biaya guna sebagai kontrol terhadap harga penawaran. Rumusan masalah. Yang pertama, berapa estimasi rencana anggaran biaya berdasarkan real cost Kota Pontianak. Yang kedua, berapa besar selisih biaya harga penawaran kontraktor terhadap analisa real cost. Yang ketiga, berapa lama penjadwalan waktu pada pekerjaan struktur utama bangunan. Tujuan penelitian. Yang pertama, menghitung rencana anggaran biaya pada pekerjaan pelaksanaan struktur utama gedung asrama LPMP Pontianak berdasarkan harga real cost di daerah Pontianak. Yang kedua, menyusun penjadwalan waktu pada pekerjaan struktur utama gedung asrama LPMP Pontianak. Batasan masalah. Yang pertama, perhitungan rencana anggaran biaya dan penjadwalan waktu pelaksanaan hanya pada pekerjaan struktur utama gedung, meliputi pekerjaan fondasi, kolom, balok, plat lantai, tangga, dan pekerjaan atap. Yang kedua, biaya yang dihitung adalah biaya langsung, tidak menghitung biaya tidak langsung. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan harga real bahan material dan harga satuan upah pekerja di daerah Pontianak. Bab kedua, tinjauan pustaka, terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama, analisa biaya konstruksi, yang kedua, rencana anggaran biaya, yang ketiga, penjadwalan pekerjaan, yang keempat, referensi buku dan penelitian terdahulu. Analisa biaya konstruksi. Analisa biaya konstruksi adalah suatu proses untuk mengestimasi biaya langsung, yang umumnya digunakan sebagai dasar penawaran. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan estimasi biaya konstruksi adalah menghitung secara detail harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien analisa biaya bahan dan upah pekerja. Muhammad Khalid. Rencana anggaran biaya. Menurut Insinyur Ahmad Sudrajat, perencanaan anggaran biaya adalah proses perhitungan volume pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang akan terjadi pada suatu konstruksi. Terdapat 5 hal pokok dalam menghitung biaya konstruksi, yaitu yang pertama, bahan material, meliputi perhitungan bahan yang diperlukan dan harganya. Perhitungan biaya bahan dapat dirumuskan, biaya material sama dengan harga volume material dikali harga material. Yang kedua, upah pekerja. Biaya upah pekerja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti durasi pekerjaan, panjang jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan, kondisi lokasi pekerjaan, keterampilan dan keahlian pekerja yang bersangkutan. Perhitungan biaya pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya pekerja sama dengan durasi dikali upah pekerja. Alat-alat konstruksi. Perhitungan biaya peralatan konstruksi didasarkan pada masa pakai dari alat tersebut, lamanya pemakaian alat, dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Biaya peralatan juga meliputi biaya sewa, pengangkutan, dan pemasangan alat, pemindahan, pembongkaran, biaya operasi, dan juga upah operator dan pembantunya. Perhitungan biaya alat dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya alat sama dengan durasi dikali harga sewa alat berat.
Adapun tahapan analisa perhitungan rencana anggaran biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari menganalisa gambar kerja, kemudian menghimpun daftar jenis pekerjaan, kemudian menghitung daftar volume pekerjaan, kemudian menghimpun daftar bahan, koefisien bahan, daftar upah, koefisien upah, harga alat, dan koefisien alat. Dari harga bahan dikalikan dengan koefisien bahan, maka akan diperoleh harga bahan. Dari harga upah dikalikan dengan koefisien upah, maka akan didapat harga upah. Dari harga alat dikalikan dengan koefisien alat, maka akan didapat harga alat. Kemudian harga bahan, harga upah, dan harga alat dijumlahkan, maka akan didapat harga tiap jenis pekerjaan. Kemudian dihitung RAB per kelompoknya, kemudian akan dihitung RAB totalnya. Penjadwalan pekerjaan. Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan urutan kegiatan, serta menentukan waktu proyek dapat diselesaikan. Ervianto 2002. Beberapa metode penjadwalan yang sering digunakan, yang pertama adalah kurva S, bar chart, PDM, precedence diagram program, CPM, critical path method, dan rumus durasi yang digunakan adalah durasi sama dengan quantity atau volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas alat atau pekerja dikali dengan jumlah kru pekerja. Referensi buku dan penelitian terdahulu. Rengganing Sasanti Margi Saputri 2017, Perhitungan Rencana Anggaran Biaya dan Waktu Pelaksanaan pada Pembangunan Rusunawa, Andi Asnur Pranata 2019, Analisis Anggaran Biaya antara metode SNI dan kontraktor pada proyek pembangunan rumah sakit di Tangerang, Dewi Sekarsari 2018, Analisa Perbandingan Biaya Nyata dengan SNI, Pembangunan Ruko di daerah Sorong, Papua Barat terhadap daerah Manado, Sulawesi Utara. Buku yang digunakan, Insinyur Ahmad Sudrajat, Sastra Atmaja, 1984, Analisa Cara Modern Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bab 3, Metode Penelitian. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, tahapan penyusunan data, dan bagan alir. Lokasi penelitian berada pada Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Pontianak, Jalan Abdul Muiz, Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Data umum proyek, nama pekerjaan, revitalisasi Gedung Asrama LPMP tahap 2, nilai kontrak Rp14.556.804.000, perencana PT Tiara Pilar Kreasi, pelaksana PT Menara Baja Sarana Sakti, pengawas PT Tiara Pilar Kreasi. Teknik pengumpulan data, data yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa media perantara. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data primer langsung dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara pada pihak pelaksana, dan untuk data harga real cost bahan material didapat dengan melakukan survei harga di toko bangunan yang berada di daerah Pontianak. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa catatan, laporan historis yang tersusun dalam arsip. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambar bestek, RAB perencana, BOQ penawaran, laporan harian. Tahap penyusunan. Penelitian ini merupakan penelitian analitis untuk menganalisa waktu dan biaya real pekerjaan konstruksi Gedung Asrama LPMP Pontianak guna sebagai kontrol terhadap harga penawaran. Tahapan penelitian meliputi mengumpulkan data-data primer dan sekunder berupa gambar rencana, harga real cost, bahan material yang dihimpun dengan melakukan survei harga di toko bangunan yang berada di daerah Pontianak, harga upah, sewa alat, dan lain-lain, mengelompokkan daftar harga material dan upah pekerjaan dalam suatu tabel daftar material, upah, dan sewa alat, menganalisa harga satuan pekerjaan untuk tiap-tiap item pekerjaan, menghitung estimasi anggaran biaya proyek, menghitung estimasi. Adapun bagian penyusunannya sebagai berikut, dengan menginput data bahan berupa harga satuan bahan material, merupakan data harga bahan material real di daerah Pontianak, kemudian faktor kehilangan material, koefisien, kemudian diproses sehingga didapat kebutuhan kuantitas bahan dasar, kemudian koefisien bahannya, kemudian keluarannya adalah harga satuan dasar bahan. Kemudian dengan menginput data alat,
jenis alatnya, harga sewa alat, kemudian kapasitas alat, umur ekonomis alat, faktor efisiensi produksi alat, biaya operasional alat. Kemudian diproses, maka akan didapat waktu siklus alat, durasi kerja alat, produktivitas alat, kemudian keluarannya berupa harga satuan dasar alat. Kemudian dengan menginput data harga satuan dasar tenaga kerja, maka kemudian diproses, maka akan didapat kualifikasi pekerjanya apa aja, kemudian jumlah pekerjanya, kemudian kuantitas jam kerja, kemudian produktivitas pekerjanya, kemudian koefisien pekerja, kemudian keluarannya berupa harga satuan dasar tenaga kerja. Kemudian di sini ada biaya overhead dan profit yang digunakan sebesar 15%. Kemudian setelah diproses bahan, alat, tenaga kerja, dan biaya, maka akan diperoleh satuan harga pekerjaan. Kemudian satuan harga pekerjaan tersebut akan dikalikan dengan volume pekerjaan, kemudian akan menghasilkan subtotal, harga subtotal, kemudian dijumlahkan harga setiap pekerjaannya, dan kemudian dikalikan dengan PPN 10%, dan kemudian akan diperoleh jumlah harga total. Bagan alir dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur, kemudian pengumpulan data, yaitu berupa data primer, data primer berupa wawancara, harga bahan material dan upah di daerah Pontianak, kemudian data sekunder berupa gambar kerja, RAB perencana, DOQ penawaran, dan laporan harian. Kemudian tahap menganalisa data akan menghasilkan analisa biaya berupa RAB, akan menghasilkan analisa waktu berupa kurva S dan durasi, kemudian akan diperoleh kesimpulan dan selesai.